Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang satu cerita yang miris banget ya. Seorang ibu biasanya ya kan, pasti gimana caranya biar nih anak kagak sakit. Kayak aku misalnya ya, aku ngeliat Una sakit rasanya sedih banget gitu ya. Gimana caranya ya cepet sembuh gitu kan, jangan sampai nih anak gue sakit. Tapi di cerita kali ini sungguh kayak mind blowing banget. Kayak ada ya ibu kayak gini, kayak dajal banget gitu ya kan jadi seorang ibu. Nah, pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio. Nah anyway, di video kali ini aku tuh mau bahas tentang cerita dari Gypsy Rose Blanchard. Mungkin beberapa dari kalian itu pernah nonton ya, ada seriesnya di Hulu. Kalau misalnya kalian mau, kalian cari aja deh. Ada satu series judulnya The Act. Nah, series ini itu diambil atau diangkat dari kisah nyata, kisah dari si Gypsy Rose Blanchard ini. Claudine Blanchard atau Didi itu adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 48 tahun dan dia tinggal bersama dengan anaknya. Anak dari si Didi ini bernama Gypsy Rose Blanchard dan mereka berdua ini tinggal di West Volunteer Way, Springfield, Amerika Serikat. Kalau dilihat ya, mereka ini itu kayak ibu dan anak, kayak yang manis banget gitu ya, yang punya hubungan yang sangat baik banget antara ibu dan anaknya. Sampai satu postingan Facebook itu menggegerkan dan menguak apa yang terjadi di balik layarnya. Menurut para tetangga, si Didi atau ibunya Gypsy ini itu merupakan seorang yang sangat dermawan. Dia tuh nggak takut gitu ya, nggak takut untuk meluangkan waktunya, bahkan uangnya untuk membantu sekeliling atau membantu tetangga. Nah, si Didi ini itu tidak punya pekerjaan, jadi benar-benar dia hanya ngurusin anaknya aja, si Gypsy. Gypsy itu lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1991. Dan untuk ukuran anak cewek ya, si Gypsy ini cukup kecil, cukup terlalu kecil gitu. Dia itu nggak bisa jalan, jadi dia diharuskan duduk aja di kursi roda. Dan perawakannya itu kayak yang kurus, kecil, terus kayak pucet banget. Gigi si Gypsy itu ompong dan gak terawat. Selain itu dia menggunakan kacamata yang tebal banget, kayak yang tebal setebal-tebalnya, yang bikin usia dia itu kelihatan kayak lebih tua dari usia dia yang sebenarnya. Gypsy itu seorang gadis ya yang suka banget dengan yang tema princess atau kayak Disney terus kayak princess gitu ya. Nah dia tuh suka kayak bersolek-solek gitu dengan menggunakan tema-tema princess gitu. Nah yang paling dia suka itu adalah Cinderella. Dan dia tuh jadi suka kayak pakai rambut-rambut pirang gitu, apalagi kalau misalnya dia foto ya, dia suka banget pakai solekan-solekan ala-ala Cinderella gitu. Terus apalagi kalau dia foto sama emaknya, banyak banget foto-foto dia sama Didi yang Gypsy itu menggunakan riasan seperti putri raja atau princess gitu ya. Nah seolah-olah mereka ini kayak ibu dan anak yang kehidupannya manis banget gitu ya. Seolah-olah si Didi ini emang seorang ibu yang sayang banget dan perhatian banget sama anaknya. Bahkan pernah ketika diwawancarai, Gypsy itu berkata kalau mereka ini seperti sepasang sepatu yang gak mungkin berpisah. Kan kalau misalnya sepasang sepatu, kalau misalnya lepas satu gak bisa dipakai dong, yang aneh banget ya kan. Nah katanya Gypsy, mereka ini seolah-olah adalah seperti sepasang sepatu yang gak mungkin berpisah. Didi mengatakan kalau anaknya si Gypsy Rose Blanchard ini itu mengalami atau mengidap berbagai penyakit yang parah-parah banget. Mulai dari cacat kromosom, distrofi otot, epilepsi, asma berat, apnea tidur, leukemia, kerusakan otak hingga penyakit mata. Gila gak tuh? Banyak banget. Dan menurut Didi itu emang sudah diidap oleh Gypsy sejak dia masih kecil. Dan karena kondisinya ini, si Didi ini diharuskan sekolah di rumah. Kalau kata Didi, anak sematawayangnya ini itu kayak bocah-bocah yang masih berusia 7 tahun. Dan menurut Didi, anaknya ini yang harusnya udah remaja, yang udah anak gadis ya, katanya itu gak bisa bersaing dengan remaja-remaja yang lainnya. Kisah mereka ini pun disorot dunia ya, bener-bener kayak
seolah-olah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, yang menjaga anaknya dengan baik sekali gitu ya kan. Hingga pada tahun 2015 apa yang terjadi sebenarnya itu terkuak. Satu account Facebook yang bernama DJ Blanchard itu memposting sebuah postingan di wall yang tulisannya "The beach is dead" atau si jalang itu mati. Gak berselang lama, si orang yang memposting itu kemudian komen di postingan tersebut, "Aku memukul si gemuk dan memperkaos anaknya yang polos." Teriakannya sangat kencang. Salah satu tetangga dari si Didi itu kemudian menghubungi Didi, tapi nggak ada jawaban. Setelah gagal untuk masuk ke rumah Didi, dia dan suaminya pun langsung menghubungi 911. Pada pukul 22:45 waktu setempat, polisi pun menemukan jasad Didi di kamar mandi. Badannya itu penuh luka tusuk dan ternyata si Didi ini udah meninggal dari beberapa hari yang lalu. Tapi nih yang anehnya, polisi itu tidak menemukan jejak Gypsy dimanapun di rumah itu. Gak kelihatan di mana-mana si Gypsy. Penyelidikan polisi ini pun itu menemukan titik terang ketika ada tetangga dari si Gypsy yang bernama Alia Woodmansey itu mengatakan kalau si Gypsy ini ternyata punya pacar online. Tapi si Alia ini itu kayak percaya nggak percaya kalau misalnya si Gypsy itu benar-benar kayak punya cowok gitu. Karena ketika si Gypsy itu menceritakan dengan pacarnya ini, dia tuh kayak lagi ngambang gitu loh, kayak ini bener nggak ya, kayak seolah-olah dia tuh kayak lagi ngedongeng. Jadi kayak bukan seolah-olah pacar asli gitu. Mendapat informasi ini, polisi kemudian mendapatkan satu nama yaitu Nicholas Goodjohn. Gak butuh waktu yang lama, petugas kemudian menangkap Goodjohn di rumahnya. Gak cuma menemukan Goodjohn aja, tetapi polisi itu menemukan Gypsy dan dia dalam keadaan yang sehat banget. Menurut polisi, Gypsy itu tidak membutuhkan kursi roda karena dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Dan gak ada yang salah nih sama motoriknya si Gypsy. Jadi dia tuh benar-benar yang sehat banget. Selain itu, Gypsy juga nggak membutuhkan tabung oksigen yang selama ini dibilang sama ibunya emang dia butuhkan. Nah loh. Dan dibalik rambut wig pirang dia itu, ternyata Gypsy itu nggak benar-benar botak. Jadi dia itu sebenarnya punya rambut tapi kayak dicukur abis gitu loh, kayak dicepak abis gitu, biar kelihatan kayak dia tuh sakit. Padahal aslinya rambut dia tuh bisa tumbuh normal kayak rambut cewek-cewek biasa. Gypsy itu mengatakan kalau ternyata semua yang terjadi atau semua yang selama ini mereka perlihatkan ke media atau kemana-mana itu merupakan kebohongan yang dibuat oleh ibunya. Ayah dari Gypsy sendiri atau mantan suami dari si Didi aja itu mengatakan kalau dia tuh nggak tahu kalau anaknya itu ternyata nggak sakit, karena si Didi itu selalu mengatakan kalau si Gypsy itu emang dari kecil punya masalah penyakit atau emang penyakitan. Polisi itu mengatakan juga kalau si Didi ini seperti seseorang yang mengidap sindrom Munchausen. Jadi sindrom Munchausen ini adalah seseorang yang itu menarik simpati orang lain demi mendapatkan keuntungan dengan alasan penyakit atau berbohong tentang penyakit demi keuntungan diri dia sendiri. Nah, selama si Gypsy ini sakit, itu sih memang mereka itu kayak banyak dapat fasilitas gitu kan, banyak mendapat sumbangan, kayak mereka juga kalau misal kemana-mana tuh nginap gratis, bahkan kayak sampai dapat tiket pesawat gratis. Pokoknya apapun itu kayak banyak banget support dan dukungan dari orang-orang karena si Gypsy ini sakit. Di sisi lain katanya si Gypsy ini itu pernah mencoba untuk kabur tapi nggak berhasil, sampai akhirnya dia ketemu sama pacar online-nya ini si Goodjohn. Dan hubungan Gypsy dan juga Goodjohn ini ternyata itu berlangsung cukup lama, yaitu udah 2 tahun. Mereka ini kayak serius banget dan si Goodjohn ini pun kayak gak peduli gitu ya. Pacarnya ini mau sakit, mau duduk di kursi roda, pokoknya si Goodjohn ini gak peduli. Mereka tuh kayak udah bener-bener serius banget, kayak sambil mikirin pernikahan. Bahkan sampai udah mikirin nama anaknya mereka itu siapa, kayak udah bucin banget ya pokoknya berdua. Menurut keterangan polisi, jadi pasangan kekasih ini tuh pernah menyusun rencana untuk membunuh Didi. Penyidik itu juga menemukan chat antara Gypsy dan juga Goodjohn
ketika si Gypsy itu meminta pacarnya ini untuk membunuh ibunya sendiri. Jadi sepasang lovebird ini, sepasang kekasih ini ya, itu mereka pernah merencanakan untuk bertemu pada Maret 2015. Nah, udah direncanain tuh ya pada pertemuan itu si Gojon ini bakalan jadi kayak ala-ala Prince Disney gitu. Terus si Gypsy itu akan ala-ala Disney Princess gitu, jadi Cinderella gitu ya kan. Tapi mereka udah rencana-rencana kagak dikasih sama si Didi, jadi nggak gagal, jadi gagal pertemuan mereka tuh gagal. Ketika diwawancara itu mengatakan kalau ibunya ini cemburu pada si Gojon, dan si Gypsy ini disuruh untuk menjauhi pacarnya, terus dimarahin, dibentak-bentak sampai dimaki-maki katanya. Di momen itulah si Gypsy itu akhirnya kayak, oh my god, gue kayak udah kelar banget, gue udah capek banget gitu ya. Dan kalau katanya dia sih ya, dia itu nggak benci sama ibunya, tapi dia tuh pengen emang ibunya mati biar dia itu bisa bebas gitu. Pada satu malam di bulan Juni 2015, nah pada saat itulah si Gojon ini melancarkan aksinya. Dia itu datang ke rumah Didi dan bertemu dengan Gypsy yang kemudian memberikan alat-alat ya, kayak memfasilitasi si Gojon ini dengan lakban, pisau, dan juga sarung tangan. Kronologinya pada saat itu si Gypsy itu ngumpet di kamar mandi, terus Gojon itu datang atau masuk ke kamarnya Didi, kemudian ditusuklah si Didi ini berkali-kali. Dan kalau kata Gypsy, dia tuh denger teriakan dari si Didi, dan dia tuh namanya ibunya ya, mau segimanapun ketika ada kejadian kayak gitu pasti ada rasa kayak ingin menyelamatkan gitu kan. Tapi nggak lama akhirnya suaranya senyap, diam, nggak ada suara sama sekali. Terus dia tuh kayak benar-benar ketakutan pada saat itu. Setelah memastikan ibunya ini meninggal ya, nah ini agak-agak sakit sih ya aku dengar keterangannya gitu. Dan itu melakukan hubungan di ranjang ibunya. Gila lah, ibunya tuh udah dibunuh mati sama pacarnya, terus dia malah enak-enak di ranjang ibunya. Nah setelah itu, setelah melakukan adegan seperti itu, dia kemudian keluar rumah bersama si Gojon ini, bersama pacarnya dengan perasaan yang bahagia banget, kayak udah bebas banget gitu. Jadi menurut Gypsy dia itu kayak udah happy, kadang-kadang happy gitu ya, tapi kadang-kadang dia tuh sedih gitu loh. Kadang-kadang dia kangen sama ibunya, tapi ibunya kan udah nggak ada. Jadi kayak feelingnya tuh kayak bercampur aduk banget semenjak kematian ibunya. Sekarang Gypsy itu menjalani hukuman selama 10 tahun di lapas Chillicothe, Missouri. Dan gilanya lagi, dia bilang kalau dia tuh lebih bahagia hidup di penjara ketimbang dia hidup sama ibunya. Tapi kalau dipikir-pikir ya iyalah, siapa juga ya yang mau hidup kayak orang sakit padahal nggak sakit gitu. Harus minum obat-obat segala macam gitu kan. Terus kayak bahkan dia sempet kayak pakai feeding tube gitu. Terus dia bener-bener yang kayak nggak boleh jalan gitu ya, padahal dia sehat-sehatnya. Yang dianya suka cantik-cantik terus tiba-tiba harus dibotakin gitu, itu kayak bener sakit banget ya. Sementara dia di penjara tuh bisa bebas, dia mau ngapain, dia mau jalan, dia mau lari, dia mau ngapain aja, dia mau manjangin rambut, itu nggak ada masalah. Jadi wajar sih ya kalau dia kayak emang lebih bahagia hidup di penjara dibandingkan sama ibunya sendiri. Nah jadi itu dia cerita dari Gypsy Rose Blanchard. Nih kalau misalnya kalian penasaran, kalian coba cek judulnya The Act. Nah itu ada seriesnya di Hulu. Oke, ini sumpah ini filmnya juga keren banget sih. Artisnya yang nyontohin tuh kayak bener-bener mirip banget kayak si Gypsy. Aku aja kayak, wih dia kok bisa mirip banget gitu ya. Hebat banget aktrisnya. Udah segini aja video Zal Misterio kali ini. Semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa like dan komen dan subscribe channel YouTube Zal Misterio. Segini aja, thanks and bye.